Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara ngabuburit bersama BK Paksi dan dalam keadaan sehat walafiat dan kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu dan para pemirsa dan pemerhati untuk BK Paksi, ngabuburit bersama BK Paksi. Kali ini saya kembali bersama teman-teman dakwah di Hong Kong. Kali ini saya mengundang Bapak Imam Baihaqi sebagai GM dari Dompet Du'afa Hong Kong. Ya, jadi Dompet Du'afa tidak hanya beroperasi di Indonesia, tapi di luar negeri termasuk di Hong Kong pun beroperasi untuk menggalang dana-dana infak dan sedekah yang termasuk zakat yang bisa diambil dikolek dari warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Baik, Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Iya, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama acara kami. Sama-sama, Pak Adi. Gimana Mas Imam, kondisi Dompet Du'afa dan operasional Dompet Du'afa selama Ramadan ini? Ya, Ramadan ini diceritakan program-programnya gitu ya? Iya, jadi selama 2 tahun terakhir ini nih Pak Adi, dari 2020 dan juga 2021, karena situasi sedang pandemi, maka program-program kita juga harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Hong Kong, karena di Hong Kong kita tahu bahwa situasinya berubah-berubah, peraturan pemerintah juga berubah-berubah karena kondisi juga tidak menentu, maka kita sebagian besar program yang tadinya kita adakan secara offline, maka sekarang kita adakan secara online. Kalau biasanya Ramadan kita menghadirkan 6 ustadz dan juga ustadzah ke Hong Kong yang kita tugaskan, baik di Hong Kong maupun kita kirim ke Makau juga, maka dari tahun 2020 dan juga 2021 kita belum bisa menghadirkan ustadz secara langsung fisiknya di sini. Kemudian kita ganti programnya menjadi online semua, ustadznya tetap bisa mengisi dari Indonesia, dan kita bikin dengan Zoom setiap pekan itu paling tidak 5 kali kita bikin Zoom online untuk kajian-kajian, baik untuk mereka teman-teman kita Indonesia yang bekerja di sektor domestic helper maupun orang-orang yang bekerja secara profesional. Jadi gitu Pak Adi. Iya, iya. Baik, kalau untuk Ramadan tahun ini apakah ada program-program khusus, Mas Imam? Ya, kalau untuk kajian kan reguler ya, selain Ramadan juga kita tetap mengadakan kajian, cuma di Ramadan ini kita tambah frekuensinya, termasuk ada konsultasi online juga yang dipandu oleh Ustadz Dompet Du'afa, membahas mengenai fikih zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya, dan juga mengenai puasa-puasa di bulan Ramadan. Nah, termasuk kita juga ada agenda-agenda sosial, Pak Adi. Kita memberikan bantuan sembako ke shelter-shelter yang ada di Hong Kong, karena kita tahu bahwa beberapa organisasi menyediakan shelter untuk tempat tinggal sementara bagi buruh migran yang sedang terkena masalah. Misalkan mereka kena terminasi, ya kena pecat dari majikan atau finish kemudian menunggu visa, maka kita sediakan shelter. Dompet Du'afa juga menyediakan shelter, organisasi lain juga sebagian menyediakan shelter. Nah, kita membantu operasional untuk makan sehari-harinya dalam bentuk sembako ke shelter-shelter yang ada di Hong Kong. Kemudian kita juga melakukan
bantuan ke Indonesia ya dalam bentuk makanan maupun bantuan-bantuan bencana yang saat ini sedang terjadi. Kemarin kita salurkan ke Jawa Timur dan juga ke NTT untuk membuat dapur umum, dan juga sebagian kita gunakan untuk membantu membangun kembali masjid yang roboh ya karena gempa kemarin yang terjadi ya di Jawa Timur itu. Seperti itu Pak Adi, termasuk kita menggalang zakat fitrah juga bagi teman-teman Indonesia yang ada di Hong Kong untuk kita salurkan ke daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan. Nanti biasanya sampai malam Lebaran itu masih banyak tuh teman-teman Indonesia yang transfer ke Dompet Duafa untuk bisa menyalurkan zakat fitrahnya. Iya. Waduh, berarti banyak juga ya kegiatannya. Iya Untuk lumayan Pak iya. Adi. Kalau untuk penggalangan dananya, strategi yang digunakan gimana kalau di sini di Hong Kong? Iya, nah penggalangan dana ini dulu biasanya kita lebih banyak aktif terjun ke lapangan, Pak Adi. Kita ke taman-taman di mana tempat konsentrasi masyarakat Indonesia berkumpul di sana, kemudian kita membentuk tim Sahara, namanya Sahabat Ramadan. Kita bagi ke beberapa distrik di Hong Kong, kemudian mereka berkeliling untuk mengedukasi zakat, infak, sedekah, wakaf ke masyarakat Indonesia yang sedang berkumpul itu. Nah, namun sekarang karena situasi juga tidak seperti dulu lagi, maka perkumpulan di taman-taman juga tidak seramai dulu. Maka mulai tahun 2020 itu kita semakin gencarkan untuk memberikan channel-channel digital untuk kemudahan donasi melalui Dompet Duafa. Kita ada layanan donasi lewat 7-Eleven, kemudian lewat aplikasi TNG, termasuk juga lewat SMS donasi melalui kartu As 2 in 1 Telin. Kemudian bagi teman-teman profesional yang memiliki bank lokal, baik itu HSBC, Hang Seng, BOC, Citibank, dan bank-bank lokal lainnya di Hong Kong, kita menyediakan QR code atau juga nomor FPS ya, Faster Payment System, sehingga mereka bisa langsung scan QR code untuk transfer ke rekeningnya Dompet Duafa. Jadi hari ini memang insya Allah semakin mudah untuk bisa berdonasi melalui Dompet Duafa karena kita menyediakan berbagai macam channel digital, sehingga teman-teman kalau misalkan tidak bisa bertatap muka langsung ke kantor Dompet Duafa atau ketemu volunteer kita di lapangan, maka bisa melakukan secara online. Nanti tinggal konfirmasi saja ke nomor layanan Dompet Duafa. Oke, waduh, menarik sekali ya. Berarti walaupun kondisi pandemi tidak menutup peluang untuk tetap berinfak dan bersodakoh ya, untuk mengkoleksi dana-dananya. Ya, Kalau boleh tahu bocoran, kira-kira sampai berapa ya ininya? Mungkin ada laporan tahunan atau apa gitu yang bisa di-share ke kami? Iya boleh. Ini kalau ini laporan saya share laporan tahun lalu Pak Adi ya. Tahun lalu, oh ya boleh. Oke. Kalau untuk Ramadan sekarang, Share screen bisa ada share screen ya? oke ini sudah ya. Oke. Untuk Ramadan tahun lalu dulu. Ramadan tahun lalu kita mengumpulkan di angka 400.000 Pak Adi. Ya, 400.000. Nah, tahun ini kita targetnya sih sampai 500-an ya, 500.000. Cuma sekarang masih di angka sekitar 200-an ribu. Nah, kita masih ada 10 hari terakhir ini untuk mengejar ketertinggalan dari tahun lalu. Biasanya sih memang trennya itu donatur itu akan memberikan zakat, infak, sedekah, wakafnya itu di akhir-akhir Ramadan. Jadi tren penghimpunan kita itu 10 hari terakhir itu naik, ya naik besar-besar. Nah, kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 itu masih landai, masih ya normal lah. Nanti pas 10 hari terakhir itu grafiknya naik. Nah, mudah-mudahan nanti ini di akhir-akhir Ramadan ini juga nanti semakin banyak yang berdonasi ke Dompet Duafa, sehingga ya insya Allah bisa minimal bisa sama dengan tahun lalu atau syukur-syukur semoga nanti Allah berikan lebih untuk bisa menghimpun
dana zakat, infak, sedekah wakafnya dari masyarakat Indonesia yang di Hong Kong. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Adi, bahwa kita tidak cuma di Indonesia, ada 5 cabang di luar negeri sebetulnya Pak Adi. Hong Kong ini yang pertama di luar negeri ya, kita buka cabang pertama di luar negeri itu di Hong Kong, kemudian ada di Australia, di Jepang, Korea Selatan, dan juga di Amerika. Hong Kong ini dari tahun 2005, jadi sudah cukup lama sebetulnya. Oke, ini saya slideshow. Mungkin bisa selesai aja ya. Ya, nah ini program yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Selain program yang sifatnya reguler, kita juga ada program khusus Ramadan. Oh ya, ada tebar takjil juga, Pak Adi, setiap hari Sabtu dan Ahad. Teman-teman volunteer kita terjun ke taman-taman, ya selain mereka mengedukasi zakat, mereka juga menyebarkan takjil, ya kurma dan juga bolu, sekedar untuk bisa membatalkan teman-teman yang sedang berlibur di luar, ya biar mereka bisa batal dulu, maka kita sebarkan takjil ke mereka. Kemudian ini tadi ya kita kasih bantuan makan ke shelter. Kemudian kita, oh ya ada paket sekolah juga, kita berikan perlengkapan sekolah kepada korban-korban bencana alam yang ada di NTT. Kita distribusi zakat fitrah. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kita ada kajian online, baik untuk domestic helper maupun untuk ekspatriat, konsultasi ustadz, kemudian kelas Al-Quran. Nah khusus untuk Ramadan ini kita bikin yang biasanya kita mengajar membaca, nah selama Ramadan kita fokus untuk membacanya. Jadi tadarus, setiap hari Ahad di kantor ada tadarus Al-Quran sampai khatam. Termasuk di majelis-majelis, kita ada punya grup-grup majelis di bawah naungan Tempat Duafa, Pak Adi. Nah, selama Ramadan kita bikin program Pondok Ramadan yang isinya ya mereka mengkatamkan Al-Quran, kemudian ada cerdas cermat tentang puasa, kemudian juga ada pelatihan MC juga. Nah, termasuk kita keliling juga, ya dalam hal ini saya karena tidak ada ustadz yang bertugas di sini, maka saya berkeliling juga ke majelis-majelis untuk mengisi pondok Ramadan. Nah ini foto-fotonya selama kegiatan kita kemarin, membagi takjil ke teman-teman kita yang sedang berlibur di taman-taman. Sabtu dan Minggu ya? Ya, Sabtu dan Ahad. Nah ini foto tahun lalu, foto tahun ini belum kita ambil. Nanti hari Ahad depan ini rencana kita mau berkeliling ke 3 shelter yang ada di Hong Kong untuk memberikan bantuan pangan ya, baik itu minyak, beras, kemudian sembako ya lebih banyak. Ya sembako lah. Shelter ini anu ya, bukan miliknya Dede ya? Bukan miliknya Dompet apa ya? Dede punya, Pak. Dede ada satu. Dede punya satu shelter. Nah, kalau ini kita berkeliling ke shelter-shelter lain. Nah, shelter itu kan ada beberapa, nggak cuma Dede yang punya. Organisasi lain seperti Islamic Union, kemudian Christian Action, dan juga sebagian majelis. Ada ke Christian Action juga, ke yang non-muslim maksudnya? Iya. Shelternya punya organisasi Christian Action, tapi yang di dalamnya itu ya campur, ada muslimnya dan non-muslimnya. Nah, selama Ramadan kita bagi ya ke semua, karena ini sifatnya universal kan, untuk membagikan sembako untuk teman-teman kita yang sedang memiliki masalah kayak gitu. Maksudnya infak lah kalau ini. Oke, terus nah ini yang bantuan-bantuan bencana. Ini foto tahun ini baru saja kita menyalurkan ke Jawa Timur dan juga ke NTT untuk membagikan kado pangan dan juga perlengkapan sekolah ya untuk mereka-mereka yang terdampak bencana, termasuk juga ya dapur umum dan juga bantuan untuk pembangunan masjid karena masjidnya hancur karena gempa itu. Nah, itu sih Pak Adi kurang lebihnya
program-program kita selama bulan Ramadan. Kalau selama setahun, tahun 2020, kita alhamdulillah mendapatkan penghimpunan 1,5 juta Hongkong dolar, Pak Adi. Dan itu meskipun pandemi di tahun 2020 kan mulai pandemi itu masih meningkat dari tahun 2019. Nah, tahun ini juga sampai di bulan sekarang nih, bulan Mei, kalau dibandingkan dengan Januari sampai Mei 2020 juga kita alhamdulillah masih meningkat. Progresnya ada meskipun situasi sedang pandemi. Teman-teman alhamdulillah berniatnya itu sangat tinggi lah untuk bisa berzakat, bersedekah, berinfak melalui dompet wafa. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih nih sharingnya Mas Imam. Jadi demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Mas Imam Baihaqi mengenai kiprah dakwah dompet duafa di Hong Kong. Dan kalau kemarin kita dengarkan paparan dari Pak Didi mengenai MCHK, itu fokus memang untuk karena itu organisasinya juga multi internasional. Jadi anggotanya berbagai etnis, berbagai nationality, jadi fokus dakwanya juga terbuka untuk ini. Tapi kalau ini memang lebih fokus ke warga Indonesia yang ada di Hong Kong ya, Mas Imam ya? Ya, sebagian besar memang untuk warga Indonesia yang di Hong Kong, karena memang izin dompet duafa di Hong Kong ini juga association, Pak Adi. Jadi dompet duafa Association Limited, yang mana anggota kita ini terbatas hanya untuk orang Indonesia yang Muslim, seperti itu. Nah, sehingga memang program kita lebih banyak kita fokusnya untuk masyarakat Indonesia Muslim yang ada di Hong Kong. Oke. Ya, ya. Baik, baik kalau demikian. Kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Yang jelas, dimanapun kita berada, peluang dakwah itu selalu ada. Dan di mana kita berhimpun untuk menghimpun dana umat yang ini sebagian besar kan domestic helper ya. Pembantu rumah tangga lah katakanlah, sebagian besar donasinya. Tapi tadi bisa terkumpul sampai dengan berapa? 1,5 juta. 1,5 juta Hongkong kalau dirupiahkan sampai berapa tuh Mas? M ya? Ya, Hitungannya hampir jadi 3 M miliar lah. Oh, hampir 3 miliar ya. Masya Allah, luar biasa. Itulah kalau kita melihat semangat di mana tetap ada semangat untuk kita berdakwah. Di situ juga ada semangat untuk menjalankan Islam dengan lebih baik. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mas Imam setelah sharingnya. Mudah-mudahan terus semangat dan tetap sehat karena perjalanan kita masih panjang. Dan iya, betul. Mudah-mudahan sisa waktu kita untuk sampai dengan akhir Ramadan ini bisa bermanfaat buat kita dan dompet duafa semakin sukses dan kita semua juga mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Selanjutnya itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.